As-sidqu artinya benar. Beliau tidak pernah berdusta. Walau saat bercanda. Jadi nggak pernah berdusta sama sekali. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu la yakunu kadiba. Mukmin itu tidak akan berdusta. Jadi kalau berdusta Bukan mukmin. bukan mukmin. Suatu ketika Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, mungkinkah mukmin itu berzina? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Ya Rasulullah, mungkinkah mukmin itu minum khamar? Mungkin nggak? Mungkin. Ya Rasulullah, mungkinkah mukmin itu berdusta? Nabi mengatakan al-mu'minu la yakunu kadiba. Mukmin itu tidak akan berdusta. Yang berdusta siapa? Hah? Yang berdusta siapa? Non muslim. Munafik. 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 Ayatul munafik salasa. Apa kata Nabi? Ciri orang munafik itu idza haddatsa kadzdzaba. Idza haddatsa kadzdzaba. Apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza tu'mina khana. Apabila dikasih kepercayaan dia berkhianat. Apabila berjanji dia ingkar. Jadi ada nggak mukmin yang berdusta? Bu, nggak ada. Kalau ada yang berdusta berarti bukan siapa? Semoga Allah lindungi kita dari sifat. Bu, selalu berdoa agar Allah jauhkan kita dari sifat munafik. Kenapa? Karena innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan berada di kerah neraka. Di darkil asfal. Darkil asfal itu apa namanya? Dasar banget. Di dasar, di lantai paling bawah. Basement masih mending ya. Masih ada mobil di basement. Ini di neraka. Di neraka. Nauzubillah. Jadi jangan sampai jadi orang yang munafik. Bahkan sejak beliau sebelum bisa dikenal dengan sifat shadiqul wa'dil, orang yang terpercaya. Setelah beliau dewasa, apalagi ya kan? Disebut dalam Al-Quran surat ke-39 ayat 30, walladzi ja'a bis-sidqi, Rasul walladzi ja'a bis-sidqi, yang orang yang datang dengan kebenaran, wasaddaqa bihi, dan para sahabatnya membenarkan yang datang dengan kebenaran, kemudian sahabatnya cakep apa cakep tuh? Ya, pemimpinnya datang dengan kebenaran, pengikutnya membenarkan. Ada orang yang datang dengan kebenaran tapi masyarakatnya nggak nerima dia misalnya, ya, nggak mengikuti dia. Nauzubillah. Quraisy pun mengakui saat dakwah di Bukit Shafa. Jadi kaum Quraisy juga percaya bahwa Rasulullah SAW itu benar. Nabi SAW bahkan tidak berdusta pada kegiatan mata-mata, bu, perang, bu, spionase kalau bahasa Sundanya itu spionase. Itu Nabi nggak melakukan dusta. Padahal perang itu identik dengan boleh. Dalam hukum perang itu boleh. Tipu muslihat dalam hukum perang itu boleh. Ya. Cuma Nabi tidak lakukan dalam kegiatan mata-mata. Nabi Muhammad SAW bahkan tidak berdusta dalam kerlingan mata. Kerlingan mata itu apa? Naon? Ngelirik. Oh, ngelihatnya ke sono padahal enggak gitu ya. Jadi ngelihatnya
ke sana, tapi padahal dia ngelirik. Bahkan Nabi tidak melakukan itu. Dan Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata yang berkhianat. Tuh, matanya aja berkhianat. Orang tadi bicara dusta, berjanji, diingkari, dikasih amanah, berkhianat. Bahkan mata pun bisa berkhianat. Dan Allah tahu, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata yang berkhianat. Bahkan diakui oleh orang yang memusuhi. Jadi Nabi itu luar biasa. Makanya ada orang Barat yang nulis Nabi pemimpin nomor 1 di dunia. Luar biasa. Fatonah al-fatonah. Artinya cerdas. Seluruh Nabi dan Rasul memiliki sifat cerdas. Jadi nggak ada satupun Nabi dan Rasul yang nggak cerdas. Semuanya cerdas. Karena apa? Bertugas untuk apa? Memimpin umat. Nabi bertugas, Rasul bertugas memimpin umat. Gimana mau bisa memimpin umat kalau dia tidak cerdas? Maka Allah kasih orang-orang yang pilihan yang cerdas untuk menjadi nabi. Kecerdasan Nabi Muhammad SAW terlihat pada banyak peristiwa. Nah, contohnya pengembalian Hajar Aswad saat renovasi. Orang-orang udah mau perang, dikit-dikit perang emang orang itu, ya, dikit-dikit cabut pedang, ya kan, udah mau perang suku. Akhirnya mereka sepakat yang narok Hajar Aswad besok adalah orang yang datang pertama ke Ka'bah. Ternyata yang datang siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Masya Allah, Nabi bukan orang yang egois. Kalau egois, dia ambil ditaruh sendiri, kelar ya kan. Tapi enggak. Orang-orang ini yang enggak lagi pengen perang itu, ya masing-masing merasa terhormat untuk mengembalikan Hajar Aswad. Akhirnya apa kata Nabi? Nabi membentangkan semacam kain atau sorbannya, diletakkan apa? Hajar Aswad di tengah-tengah, kemudian semua kaum itu kepala sukunya disuruh megang. Akhirnya semua merasa andil ya mengembalikan Hajar Aswad ke Ka'bah. Cerdas itu kan. Enggak sama orang, padahal di situ ada orang-orang yang secara umur lebih tua, secara pengalaman lebih banyak, tapi nggak kepikiran tuh sama mereka, ya kan? Nah, tiba-tiba Nabi melakukan itu. Kemudian memulai dakwah di Mekah dengan sirriyah. Sirriyah itu apa? Sir, sembunyi. Membuka peluang bagi sahabat hijrah ke Habsyah. Ya. Jadi ada peluang ke Habsyah. Kemudian pengaturan strategi Nabi saat hijrah ke Madinah. Jadi nggak ngegerombol. Kemudian jadi umatnya dulu, para sahabat berangkat. Kemudian sisa 3 orang. Siapa? Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Ali. Ali kemudian disuruh tidur di tempat tidurnya, kan? Nah, ketika kemudian Nabi keluar bersama Abu Bakar, sudah itu mereka saat itu terkantuk, ya, terkantuk. Pas sadar mereka masuk mau dibunuh, ternyata Ali bin Abi ngeri juga dia, bapaknya Abi Thalib kan. Kalau anak ini dibunuh, ngajak perang namanya ya kan. Nah, akhirnya ngeri juga mereka. Akhirnya tidak dibunuh tuh Ali. Yang kedua, Ali itu waktu itu masih kecil. Nah, akan terjadi sejarah tuh. Wow, orang-orang kafir Quraisy membunuh anak kecil. Nah, itu strategi tuh, ya kan? Nabi menyuruh Ali tidur, pertama anak kecil, dan nggak bakal dibunuh tuh anak kecil. Karena kalau dibunuh akan sampai sekarang ada sejarahnya tuh, orang kafir Quraisy membunuh anak kecil, ya kan? Kemudian tadi itu anaknya Abi Thalib. Siapa Abi Thalib? Siapa dia? Tokoh
tokoh. Siapa coba yang mau berani, ya kan? Ngebunuh anak tokoh, ya kan? Coba dah ada misalnya orang berani gitu ngebunuh anak kepala suku di Kalimantan gitu, ya kan? Anak presiden. Anak presiden gitu, ya kan? Nggak akan ada yang berani gitu kan? Seperti itu. Baik, kepiawaian Nabi melihat kemampuan orang dalam menugaskannya melalui sesuai dengan kafaahnya, ya. Jadi orang ini pantas jadi ini, gitu kan? Orang ini pantas jadi ini. Nah, ketika Rasul mengutus sahabat yang masih muda jadi duta misalnya ke Madinah, ya kan? Masya Allah. Kemampuan Nabi memimpin para sahabat yang terkenal cerdas. Nah, kalau rakyatnya cerdas, pemimpinnya juga kudu harus lebih cerdas, gitu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu semuanya cerdas. Nah, biasanya manusiawi ya, kalau kita ngikut orang, kitanya pintar, biasanya orang yang mimpin kita nggak lebih pintar, biasanya orang itu akan meng-underestimate, ya kan? Meng-underestimate. Gitu doang pemimpin kita, kan begitu kan? Masa pintaran kita dan seperti itu. Itu sifat manusia. Maka sengaja Allah ciptakan Rasulullah SAW itu cerdas. Amanah, al-amanatu. Artinya amanah. Jadi amanah itu sudah jadi bahasa Indonesia, ya. Sudah jadi bahasa Indonesia. Amanah. Nabi SAW dikenal sebagai Al-Amin sejak sebelum bi'tsah. Apa bi'tsah? Sebelum beliau diutus jadi Nabi. Sebelum menikah, saat berdagang ke Syam, Bunda Khadijah radhiyallahu anha sampai berani membayar Nabi 2 kali lipat. Saking amanahnya Nabi dibayar 2 kali lipat. Misalnya, kalau kerja sekian, misalnya 10 juta, Bunda Khadijah berani bayar 20 juta. Kalau 100 juta, Bunda Khadijah berani bayar 200 juta. Karena jujur. Ini orang nggak bakal ngentit kalau bahasa kitanya tuh. Nggak bakal. Ada nggak kita percaya sama orang yang kerja sama kita nih? Sepercaya itu, ini orang nggak bakal ngentit gitu kan? Bahasa ini. Quraisy tetap menitipkan barang berharga kepada Nabi. Padahal lawan, ya kan, musuhnya. Mereka tidak mengikuti Nabi, tidak beriman kepada Nabi, tapi dalam urusan muamalah, jual beli, dagang, dan lain sebagainya, tetap mereka menitipkan barang berharga kepada Nabi, walaupun mereka mengingkari beliau. Heraklius pun bersaksi bahwa amanah ini adalah salah satu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Hal tersebut telah tertanam pula pada diri beliau SAW. Beliau, Nabi Muhammad SAW, melaksanakan seluruh amanah dari yang terkecil hingga yang terbesar. Bu, kalau ada orang nggak mampu melaksanakan amanah yang kecil, pasti dia nggak bisa melaksanakan amanah yang besar. Dikasih tugas kecil dia nggak sanggup, apalagi yang besar. At-tablighu artinya menyampaikan. Salah satu tugas utama Nabi dan Rasul itu adalah menyampaikan. Nggak ada satupun ayat yang disembunyiin. Ada nggak? Nggak ada. Satu huruf pun dari Al-Quran itu nggak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Dari mulai, kalau sekarang itu dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Kalau dulu dari mulai Iqra, ya kan? Itu nggak ada satupun yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah SAW, walau konsekuensinya berat. Konsekuensinya iya. Konsekuensinya beliau yang tadinya diikuti, akhirnya diingkari. Yang tadinya banyak teman dalam tanda kutip, akhirnya banyak yang musuhin. Bahkan pamannya mau memusuhi. Nabi Muhammad SAW selalu memanfaatkan peluang dakwah dan tidak pernah menyanyiakan kesempatan untuk menyampaikan pesan dakwah.
Nah, kita sebagai umat Nabi harus itu tadi. Gimana caranya kita dakwah? Apa itu dakwah, Bu? Bu, apa definisi dakwah? Dakwah itu adalah aslih nafsak watu ghairok. Perbaiki dirimu dan ajak orang lain. Apa, Bu? Perbaiki diri, ajak orang lain. Jadi nggak nunggu kita bener banget, nggak nunggu kita sempurna. Ada nggak sempurna? Nggak ada. Nah, keburu meninggal, ya kan? Keburu meninggal kalau nunggu sempurna kemudian baru dakwah. Jadi tagline-nya tadi aslih nafsak watu ghairok. Perbaiki dirimu, ajak orang lain. Contoh saat musim haji, ya kan? Dan lain-lain, ketemu orang diajak, yuk, gitu kan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan seluruh ayat yang diturunkan Allah Azza wa Jalla, walau berisikan teguran kepada beliau. Tadi kayak abasa wa tawalla, ya kan? Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, misalnya. Itu kan teguran untuk Nabi. Oh, kalau kita mungkin, oh ini kan kalau saya sampaikan malu dong saya gitu kan. Ini enggak Nabi semua, walaupun teguran untuk beliau disampaikan semua. Abasa wa tawalla, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, dan lain sebagainya. Walaupun itu ya kalau bahasanya itu kan wah, Nabi aja ditegur gitu kan. Tapi itu disampaikan. Jadi nggak gengsi untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Apa adanya. Jadi jangan banyak pencitraan. Nabi nggak pakai pencitraan. Al-iltizamul kamil, komitmen yang sempurna. Al-iltizam dalam penghambaan ibadah, dakwah, dan komitmen dalam penghambaan. Hanya menghamba diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Komitmen dalam berdakwah, komitmen dalam berjihad. Bayangin tuh, Nabi punya pengikut banyak. Waktu perang Uhud ada 1000. Bisa nggak Nabi? Sahabat kalian perang, saya nunggu aja di rumah. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi Nabi nggak lakukan itu kan? Kalian perang. Ya, semuanya perang, ya kan? Saya nunggu di rumah. Ntar kalau udah menang, nanti harta rampasannya kasih ke saya ya. Enak banget. Enggak, Nabi memang enggak komitmen dalam penghambaan, komitmen dalam dakwah, komitmen dalam ibadah, komitmen dalam jihad. Sahabat jihad beliau juga. Bahkan ya Allah, ketika sahabat lapar, Nabi udah duluan ngikat batu di perutnya. Siapa yang duluan? Nah, sahabat lapar, Nabi udah duluan laparnya. Ada nggak pemimpin sekarang itu? Hah? Ada. Aku aja. Kenyang duluan. Nggak ada yang lapar. Mau didoain? Doain semoga kita semua dapat hidayah itu ya. Termasuk pemimpin-pemimpin kita, Allah kasih hidayah. Amin. Kalau pemimpin kita amanah, nggak ada yang sengsara di Indonesia. Kaya banget. Ya Allah, kaya banget. Tekanan demi tekanan dihadapi Nabi Muhammad SAW, namun tidak menggoyahkan komitmen dakwah beliau. Beliau dihina, dicaci maki, diancam bunuh, diboikot dan lain sebagainya, tapi enggak menggoyahkan. Begitu pula godaan dunia, harta, tahta, wanita. Itu pernah disodorin semuanya. Ya, mau apa? Harta, ayo kita kasih kamu paling banyak. Kata orang-orang Quraisy. Mau apa lagi? Tahta, kamu jadi pemimpin kami. Yang penting kamu nggak ngajak pada tauhid. Perempuan, kita cariin perempuan yang paling cakep. Udah paling cakep lagi kan. Ya, godaan dunia, tawaran manis, ya. Kafir Quraisy tak mampu membeli dakwah dan
akhirat dari beliau. Bahkan sampai ancaman. Sehingga Rasul ini terkenal nih ya, terkenal. Zaman saya masih kecil itu di Sanawiyah, ya di MTS itu, di SMP ada ini. Qala Rasulullah SAW, ya ammu, wahai pamanku, wahai wallahi, demi Allah. Itu kelihatan Bu ya? Gede dikit ya? Udah sayang. Wahai paman, demi Allah. Lau wadu'u syamsa fi yamini, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari. Oh, dulu kita gitu tuh, ya. Dan bulan di tangan kiriku. Ala an atruka hadzal amro, agar aku meninggalkan perintah ini, urusan ini, hatta yudhirahullah, sampai Allah apa? Memberi kejelasan, memenangkannya, au ahlika fihi, atau saya meninggal atau binasa dalam perkara ini, matarok tubuh, saya tidak akan meninggalkan. Komitmen, Mbak. Jadi, Masya Allah. Harta udah disodorin, tahta udah disodorin, wanita disodorin, bahkan diancam. Biasanya begitu, ya kan? Disodorin yang enak-enak gak mau, diancam. Kalau udah mau sama yang apa tadi, yang sama perempuan, sama yang harta, sama ini, udah nggak perlu diancam. Dakwah dan iltizam. Dakwah dan apa iltizam tadi? Komitmen. Di dakwah dan komitmen. Mengikuti dakwah Rasulullah SAW memerlukan komitmen, memerlukan iltizam. Jadi ketika kita sudah bilang bahwa kita umat Nabi dan kita mengikuti Nabi, Nabi adalah panutan dan contoh bagi kita, kita terjun dalam dakwah, mengikuti dakwah Rasul, memerlukan iltizam, komitmen, agar gerak dakwah dapat terus maju. Kira-kira bisa maju nggak kalau ditawarin baru dikasih, mau nggak 15 juta? Iya deh, ya bisa lanjut nggak? Apalagi kalau miliar ya. Akan tetapi karena jalan dakwah itu panjang jalannya, ya, sedikit orang yang mau mengembannya, dan banyak cobaannya. Tapi balasannya apa? Surga. Maka tidak sedikit yang berguguran di jalan dakwah. Yang berguguran di jalan dakwah. Al-mutasabituna fi thoriqid dakwah. Ini ada buku bagus tentang itu ya. Maka tidak sedikit orang yang berguguran di jalan dakwah. Maka kita perlu untuk baca doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bareng-bareng Bu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau ya Allah, karena sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Ini perlu kita doa setiap saat ya, habis sholat utamanya, agar nggak gampang tadi tergoda, dan bukan hanya tergoda, juga nggak takut ancaman, nggak takut la'ala hulukin ya. Jadi Nabi berada pada akhlak yang agung, akhlak yang agung, sifat utama Nabi Muhammad SAW diakui langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman saya kalau jadi MC suka bilang,
kita bersolawat, kita semoga salawat serta salam tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang keagungannya diagungkan oleh Yang Maha Agung, yang kemuliaannya dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Jadi diakui langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad SAW benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini salah satu yang turun pertama kali. Surat apa, Bu? Hah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Terus Ma anta. Lanjut. Ayat ini salah satu yang turun pertama. Diawali dengan innaka, sesungguhnya. Innaka itu kalimat tasydid, kalimat penegasan. Sesungguhnya kamu. La'ala juga penguatan. Jadi Masya Allah, ini innaka itu penguatan, la juga penguatan. Digunakan la'ala di atas dengan la penguat. Jadi double. Sesungguhnya benar-benar begitu. Sesungguhnya kamu benar. Nah kan benar nih terjemahnya. Sesungguhnya engkau benar-benar. Akhlak beliau SAW mengagumkan di seluruh sisinya. Tiada sirah melainkan berkisah tentang hal tersebut. Jadi akhlak Rasulullah SAW itu luar biasa. Karena khuluquhul akhlakul Quran. Akhlak beliau SAW adalah Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang akhlak Nabi. Ya. Ketika ditanya, faqalat kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Khalqul af'al al-ibad, khalqu af'alil ibad. Ini Bukhari. Tiap perkataan dan perbuatan Nabi SAW adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau bahasa kitanya itu Al-Quran yang berjalan. Contoh. Sekarang ada ATM berarti uangnya nggak habis-habis. Beliau SAW adalah pengejawantahan Al-Quran itu sendiri. Beliau SAW adalah yang paling memahami Al-Quran dan paling menjalankannya. Hasil dakwah Nabi SAW, generasi Quran yang terbaik dan paling unik. Khairul quruni qarni, kata Nabi. Sebaik-baiknya abad adalah dan abad generasi Nabi yang dibina langsung oleh Nabi Muhammad SAW itu generasi yang luar biasa. Ibu kebayang nggak? Bilal bin Rabah itu siapa? Budak. Ya, mantan budak. Jadi gubernur. Gubernur, Bu. Keren nggak? Keren banget. Dan zaman dulu gubernurnya itu gede. Saya mau kasih contoh. Bu, tahu Mesir, Bu? Mesir. Jadi yang pertama diutus ke Mesir itu ada namanya Amr bin As. Amr bin As. Kan ada Khalifah Umar bin Khattab, itu kekhalifahan. Khalifah Umar bin Khattab. Nah, kemudian mengutus Amr bin As jadi gubernur di Mesir. Sekarang Mesir jadi negara. Bayangin, Mesir itu ada beberapa provinsi, ya. Ada Kairo, Giza, Alexandria, Tonto, Zagozik, dan lain sebagainya. Ya, Ismailia dan lain sebagainya. Banyak. Jadi satu negara banyak provinsi. Dulu se-Mesir itu
satu provinsi. Keren nggak Amr bin As? Sekarang presiden, dulu cuma. Saya ambil contoh lagi. Syam. Tahu Syam, Bu? Syam itu sekarang 4 negara, Bu. Itu cuma satu provinsi dulu. Provinsi Syam. Ya. Sekarang 4 negara. 4 negara itu berapa provinsi coba? Banyak. Sekarang 4 negara. Palestina, Yordania, Syria, Libanon. Dulu cuma provinsi. Berarti kekhalifahan itu luar biasa besarnya. Luar biasa, Masya Allah. Jadi generasi sahabat itu Masya Allah. Sampai tadi Bilal bin Rabah yang mantan budak itu jadi gubernur. Dan gubernurnya tadi gede gitu loh. Ya, kekuasaannya besar. Uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Teladan yang baik. Teladan. Uswatun itu teladan, hasanah yang baik. Jadi bukan hanya teladan. Ada orang teladan tapi Fir'aun. Teladan tapi Iblis. Teladan tapi dia ngajak-ngajak kan. Dicontoh, diikutin. Iblis diikutin nggak? Bu, Iblis diikuti nggak? Diikuti. Berarti kan teladan. Tapi Fir'aun banyak yang ngikutin nggak? Banyak. Teladan kan? Tapi sekarang jadi nggak mesti uswatun itu hasanah. Ada uswatun sayyi'ah. Tinggal kita mau jadi mengikuti uswatun hasanah atau uswatun sayyi'ah. Uswatun hasanah, teladan ya. Sudah selayaknya dengan sifat yang ada, Nabi Muhammad SAW ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai uswatun hasanah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sering banget kita baca ini pas kapan maulid ya. Dan ini ya nggak pas maulid doang. Setiap saat kita jadikan Nabi adalah uswatun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi. Kalimat ini didahului dengan kata-kata laqad sebagai penegasan. Kemudian kana isim ya, menunjukkan sesuatu yang terus menerus. Jadi Nabi itu jadi teladan walaupun beliau udah nggak ada, tetap jadi teladan terus menerus dari zaman dulu sampai terus. Walaupun beliaunya sudah nggak di dalam bagi yang hendak menjadikan Nabi sebagai uswatun harus menyelami kehidupan Rasul. Makanya kita belajar sirah. Gimana kita tahu dan meladani Nabi kalau kita nggak tahu ya sirahnya gitu kan, kepribadiannya gitu. Uswatun pribadi Nabi SAW secara totalitas adalah teladan itu sendiri. Nabi secara totalitas merupakan ini baru pemimpin. Ar-Rasul, aku coba baca dulu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus? Gua nanti. Entek ya. Bersambung insyaallah. Jam berapa? Baik, ini yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ingin menambahkan dan bertanya, saya persilahkan. Monggo. Ayo ibu-ibu, ada yang ditanyain? Bentar lagi juga ya. Tadi juga bingung mungkin Ustaz, kok Rasulullah berdakwah di lagi waktu haji? Ya. Padahal kan waktu haji juga dakwah di Mekah itu belum semuanya Islam ya. Ya. Karena kan prosesinya di haji gitu.
Iya, di Ka'bah. Baik. Waktu musim haji itu adalah kesempatan emas untuk berdakwah. Kenapa? Karena orang datang dari berbagai Negara. penjuru, berbagai negara, berbagai tempat. Kalau bahasa kitanya, Nabi udah ditolak di Mekah. Nah, bahasa Nabi kali-kali ada daerah lain yang mau menerima. Kan begitu, ya kan? Kali-kali, nah itu namanya ikhtiar dakwah, ya. Berusaha dan menyampaikan dakwah itu kepada ini. Mereka maaf ya, jadi mereka itu orang-orang musyrik, ya, dari berbagai tempat itu belum masuk Islam kan? Belum masuk Islam, diajak ke Islam. Mohon maaf mereka tawafnya telanjang. Mau lihat videonya? Nggak ada, emang belum ada videonya. Ya, nggak ada. Zaman dulu emang ada video, nggak ada. Dan menurut kisah emang belum, mereka itu telanjang dan doa mereka illa mukaan wa tasdiaq. Tepuk tangan, teriak-teriak, ya, mukaan wa tasdiaq, ya, teriak-teriak dan tepuk tangan. Hah? Wong belum. Jadi begitu. Teriak-teriak, tepuk tangan dan nah itu yang diajak Nabi. Ini nggak benar nih haji apa tawaf begini, ya kan? Ya, nggak benar. Yang benar ya ada akidahnya dulu dibenerin ya, akidahnya dulu dibenerin. Masa tawaf yang dikelilingin siapa? Berhala. Ka'bah. Nah, di Ka'bah itu apa? Ada 360 berhala. Itu yang disembah. Padahal yang harusnya disembah siapa? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kesempatan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah ketika musim ada kita datang itu ada orang yang hatinya lembut bisa menerima dakwah, ya kan? Ada yang ini, gitu kan? Kenapa? Mohon maaf kalau di Mekah yang didakwai siapa? Paman-pamannya. Apa kata pamannya? Lu anak kemarin sore, ya kan? Belah kirinya aja kita ngeliat, gitu kan begitu. Nah ini makanya dakwah ke keluarga itu agak cenderung lebih nggak mudah dibanding dakwah kepada orang lain. Padahal emang harusnya kita dakwah kepada keluarga dulu, ya. Ya ayyuhal kum. Terus warabbaka watiyabaka Pak Antir, kasih kabar, kasih peringatan. Siapa yang peringatan? Akhirotaka, keluarga. Kita ajak. Anfusakum wa ahlikum. Tapi kalau udah menolak, ya udah. Ya. Azan. Baik, ada lagi? Kalau nggak ada, alhamdulillah.